Perkenalkan, nama saya Nisfia Janatul Mugni dengan NIM 22111911086. Saya dari Teknik Elektro Unjani. Di sini saya akan membahas mengenai operating amplifier atau biasa disebut dengan op-amp. Pembahasan pertama yaitu pengenalan op-amp atau penguat operasional. Penguat operasional adalah suatu rangkaian penguatan yang lengkap dalam bentuk sebuah IC. IC tersebut memiliki 8 kaki. Penguat op-amp memiliki beberapa sifat, seperti 1. Penguatan tegangannya sangat besar, yaitu jika sebuah tegangan diberi op-amp, maka tegangan tersebut akan naik. Contoh kecil misal dari 5 volt menjadi 10 volt. Kemudian sifat kedua yaitu impedansi. Impedansi yaitu Z, merupakan nilai resistansi ditambah dengan nilai reaktansi. Nilai reaktansi berupa kapasitansi dan induktansi. Impedansi masuknya sangat tinggi atau bisa dikatakan tahanannya yang masuk sangat besar. Kemudian sifat ketiga yaitu impedansi dengan keluarannya yang sangat rendah. Dan yang terakhir karakteristik frekuensinya lebar. Kemudian bahasan kedua yaitu terminal atau kaki op-amp. Bisa dilihat dari gambar, op-amp ini terdapat 2 kaki, yaitu negatif dan positif. Ini gambar dari op-amp-nya. Input dari op-amp akan berupa tegangan positif dan tegangan negatif. Posisi tegangan positif dan negatif ini disesuaikan dengan kutub dari op-amp. Kemudian ini ground. Nah, di sini ada gambar dari pin IC op-amp tersebut. Dari masing-masing kaki ini terdapat fungsi-fungsinya sendiri-sendiri. Ada kaki 1 dan kaki 5 yaitu sebagai offset 0. Dan kaki 2 masukkan membalik atau inverting input. Kaki 3 masukkan tahap membalik non-inverting input. Kaki keempat tanah atau ground. Kaki ke-6 keluaran atau output. Kaki ke-7 catu tegangan positif dan kaki ke-8 tak digunakan. Kemudian op-amp memiliki beberapa versi yang berbeda sesuai dengan ada huruf di belakangnya seperti 741A, 741C, 741E dan 741N. Huruf-huruf di belakang angka 741 membedakan pada penguatan tegangannya, temperature range, noise level, dan karakteristik yang lainnya. Huruf C di belakang 741 adalah singkatan dari commercial grade, yaitu 741 yang paling umum dan paling murah yang banyak digunakan. Kemudian IC ini mempunyai tegangan loop terbuka sebesar 1 juta dan impedansi input 2 mega ohm dan impedansi output 75 ohm dan mempunyai unity gain frekuensi sebesar 1 mega ohm. Kemudian di sini ada gambar dari catu daya op-amp tersebut. Selanjutnya ada terminal output dan input. Ini op-amp-nya. Di sini ada tegangan positif dan tegangan negatif. Maksimal tegangan output adalah positif tegangan saturasi. Kemudian minimal tegangan output adalah minimal tegangan negatif tegangan saturasi. Tegangan saturasi sendiri yaitu di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. Kemudian ada AOL atau yang biasa disebut penguatan atau gain terbuka karenanya tidak ada umpan balik antara terminal input dan terminal output dibiarkan terbuka. Misalkan tegangan supply kurang lebih 15 volt, maka tegangan saturasinya kurang lebih 13 volt. Kemudian pembahasan selanjutnya perbedaan tegangan masukan atau ED. Nah, di sini dimisalkan nilai AOL-nya sebesar 200.000. Kemudian penguatan ED dibatasi maksimum kurang lebih 65 mikrovolt. Misalkan AOL 200.000, tegangannya sama dengan kurang lebih 13 volt. Nah, di sini ED-nya berarti rumusnya positif V saturasi per AOL. Hasilnya 65 mikrovolt. Kemudian
Rumus yang kedua, ED sama dengan, di sini ini salah ya, harusnya negatif. Jadi negatif tegangan saturasi per AOL sama dengan hasilnya min 65 mikrovolt. Jadi kesimpulannya, apabila tegangan masukan berbeda antara minimal 65 mikrovolt lebih kurang dari ED 65 mikrovolt, maka op-amp berlaku sebagai penguat secara linear dan berlaku tegangan output sama dengan ED dikali AOL. Kemudian kesimpulan, tegangan output berada pada salah satu batas positif P saturasi atau negatif P saturasi. Kemudian untuk mempertahankan tegangan output tetap berada pada batas-batas ini, maka perlu dipandang umpan balik. Ketiga, karena ED nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka untuk kepentingan praktis ED sama dengan 0. Nah, di sini ada contoh dari tabel-tabelnya. Tegangan masukannya misalnya minus 10 mikro, maka tegangan masukan positifnya minus 15 mikro dan ED-nya minus 5 mikro. Ini rumus dari tegangan output. Selanjutnya ada penguat operasional ideal. Penguat operasional ideal adalah penguat diferensial ideal. Sifat-sifatnya adalah 1. Penguatan tegangannya tak terhingga, atau kita singkat menjadi G. V tegangan sama dengan tak terhingga. Kemudian impedansi masuknya tak terhingga, jadi arus masuknya sama dengan 0. Impedansi keluarnya sama dengan 0. Dan yang terakhir, karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga frekuensi tak terhingga. Kemudian ada penguat operasional praktis atau tidak ideal. Dalam prakteknya tidak ada penguat operasional yang ideal. Namun demikian, sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah sifat-sifat memiliki sifat yang ideal. Kemudian ini ada op-amp. Ini non-inverting input ada di kaki nomor 2. Inverting input kaki nomor 3. Nah, di sini ada kaki 7 itu sebesar 5 volt tegangannya positif. Kaki 4 itu negatif sebesar 5 volt. Nah, ini outputnya. Kemudian bahasan selanjutnya, inverting op-amp. Inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran negatif atau masukan negatif mengeluarkan keluaran positif. Nih. Di sini ada tegangan outputnya. Rumusnya jadi negatif volt input dikali F per R1. Nah, ini kakinya 2, ada negatif dan positif. Kemudian ada non-inverting amplifier. Non-inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran positif atau masukan negatif menghasilkan keluaran negatif. Seperti halnya pada rangkaian inverting, di sini pun akan ditunjukkan rumus gain dari rangkaian ini. Nah, kalau yang ini rumusnya tegangan output sama dengan tegangan input dikali 1 plus R1 dibagi R2. Di sini juga sama, tetap kakinya ada 2 buat op-amp-nya negatif dan positif. Kemudian ada zero crossing detector. Rangkaian detektor dinamakan juga sebagai pembanding, yaitu membandingkan suatu tegangan masukan input pada salah satu kaki masukan dengan satu tegangan tertentu atau dengan 0. Hasil pembandingnya dapat menggunakan rumus ED, sehingga dapat ditegangan keluaran output yang tergantung polaritas ED. Jika polaritas ED negatif, maka tegangan output sama dengan positif tegangan saturasi. Nah, jika polaritas ED-nya positif, maka tegangan outputnya sama dengan negatif tegangan saturasi. Zero crossing detector. Yang 1, zero crossing 0. 2,
inverting zero crossing detector. Yang ketiga, non-inverting zero crossing detector. Keempat, inverting voltage level detector. Dan terakhir, non-inverting voltage level detector. Kemudian ada duty cycle atau siklus kerja. Nah, ini tuh merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%. Rumusnya duty cycle sama dengan T on per T on ditambah T off. Nah, ini suatu sinyal mempunyai periode 10 meter detik. Contoh soalnya. Dan waktu on sama dengan 2 meter per detik. Nah, waktu negatif atau waktu rendahnya bisa diselesaikan dengan rumus ini. TL sama dengan T dikurang T on. Berarti T sama dengan 10 periode ini, 10 periode sinyalnya 10 detik dikurang 3 T on. Jadi sama dengan 7 detik. Jadi duty cycle-nya sama dengan T on per T dikali 100%. Jadi hasilnya 30%. Ini tuh sebenarnya T on-nya harusnya 2 detik ya. Soalnya di sini 2 detik, di sini tapi 3. Harusnya 2. Kemudian ada detektor penyilang 0. Detektor penyilang 0 pembalik. Inverting zero crossing detector atau disingkat IZCD. Sinyal masuk pada negatif op-amp dan membandingkan sinyal 0 positif op-amp. Nah, di sini ada ED sama dengan positif input dikurang negatif input sama dengan 0 dikurang VI. Jadi hasilnya negatif tegangan I. VI kurang dari 0, maka tegangan outputnya sama dengan positif tegangan saturasi. Tapi jika tegangan I lebih dari 0, maka tegangan outputnya sama dengan negatif tegangan saturasi. Ini tegangan input. Saya lihat ini sini ada dua gambar. Kemudian ada detektor penyilang 0. Nah, detektor penyilang 0 tak pembalik atau non-inverting zero crossing detector atau disingkat NIZCD. Nah, di sini sinyal masuk pada positif op-amp dan membandingkan dengan negatif op-amp. Nah, di sini ada simpulannya ED sama dengan positif input dikurang negatif input sama dengan tegangan input dikurang 0. Tegangan input lebih dari 0, maka tegangan output sama dengan positif tegangan saturasi. Dan jika tegangan inputnya kurang dari 0, maka tegangan outputnya sama dengan negatif tegangan saturasi. Ini contoh dari gambarnya. Kemudian ke detektor taraf tegangan. Detektor taraf membalik atau inverting voltage level detector atau IVLD. Sinyal masuk pada negatif op-amp dan membandingkan dengan 0 positif op-amp. Nah, di sini kesimpulannya ED sama dengan positif input dikurang negatif input, maka hasilnya jadi tegangan ref dikurang tegangan input. Kemudian VI lebih dari Vref, maka tegangan outputnya sama dengan positif V saturasi. Di sini terus ada tegangan I atau lebih kecil dari Vref, maka tegangan outputnya sama dengan negatif V saturasi. Kemudian detektor taraf tegangan. Detektor taraf membalik atau inverting voltage level detector IVLD. Sinyal masuk pada negatif op-amp dan membandingkan dengan 0 op-amp. Nah, di sini kesimpulannya ED-nya sama dengan jika positif input dikurang negatif input, maka hasilnya Vref dikurang VI. Dan VI jika lebih dari Vref, maka tegangan outputnya sama dengan positif V saturasi. Dan jika tegangan input lebih kecil dari Vref, maka V0 sama dengan tegangan outputnya sama dengan negatif V saturasi. Ini contoh gambarnya. Kemudian ada detektor taraf tegangan. Detektor taraf tak membalik, yaitu non-inverting voltage level detector dan IVLD atau IVLD. Kesimpulannya ED sama dengan
positif input dikurang negatif input sama dengan tegangan input dikurang Vref. Jika tegangan input lebih kecil dari Vref, maka tegangan output sama dengan minus V saturasi. Dan jika tegangan input lebih dari Vref, maka tegangan output sama dengan positif V saturasi. Di sini gambarnya ada setiap contoh dari detektor terhadap tegangan, selalu di sini ada dijelaskan gambarnya. Nah, ini kita mencari rumus dari si Vref tersebut, rangkaian tegangan ref. Jadi hasilnya R2 dibagi R1 ditambah R2 dikali positif tegangan. Nah, di sini ada contoh soalnya. Dimisalkan positif voltnya 12 volt, R1 nya 100 ohm, R2 nya 50 ohm, maka Vref nya di sini kita tinggal masukkan saja R1 dan R2 nya sesuai dengan rumus ini. Di sini 50 per 100 tambah 50 dikali 12, jadi hasilnya 4 volt. Jadi tegangan ini hasilnya adalah sebesar 4 volt tegangan refnya. Kemudian ada penguat pembalik atau inverting amplifier. Nah, karena arusnya masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka si arus melewat RF sehingga timbul tegangan pada RF. Ini arus akan mengalir ke RF. Jadi tegangan RF sama dengan arus RF sama dengan tegangan I per RI dikali RF. Polaritasnya negatif pada RF pada terminalan keluaran tegangan output, maka tegangan output sama dengan tegangan minus tegangan RF. Nah, di sini ada tegangan outputnya juga rumusnya. Jadi hasilnya tuh minus RF dibagi RI dikali VI atau tegangan inputnya. Nah, ini bisa dilihat juga dari gambarnya. Nah, di sini terus ada tegangan AC sebagai masukan pada inverting input. Ini contoh dari gambarnya. Tegangan AC itu seperti ini. Dia bolak-balik, arus bolak-balik. Dan di sini ditambahkan op-amp. Ini RF. Lalu ke rangkaian penjumlah membalik atau inverting adder. Di sini ada gambarnya juga. Nah, dengan 3 masukan op-amp yaitu V1, di sini V1, V2 dan V3. Jadi rumusnya tegangan output sama dengan minus RF per R1 dikali VI ditambah minus RF per R2 dikali V2 ditambah minus RF per R3 dikali V2. Jadi jika R1 sama dengan R2 dan R3, maka sama dengan juga dengan RF, sama dengan RF. Jika R1, R2, R3. Kemudian di sini ada rangkaian pengikut tegangan atau voltage follower. Jika di sini rumusnya tegangan output sama dengan minus V1 ditambah V2 lalu ditambah V3. Jika jumlah masukannya sebanyak R, di mana R1, R2, R3 sama dengan R, maka rumus yang dihasilkannya tegangan output sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 sama dengan Rn per N. Kemudian ada penguat tak membalik atau non-inverting amplifier. Nah, di sini ada R1, RI, maaf, ada RF juga. Tetap di sini ada op-amp-nya. Ini tegangan inputnya. Ini ada 2 kaki terminalnya, ada 2, ada positif dan negatif tetap. Nah, karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka arus I berasal dari V0. Berarti dari sini mulainya melewati RF sehingga timbul ke sini tegangan pada RF. Nah, di sini yaitu rumusnya VRF sama dengan IRF atau sama dengan VI per RI dikali RF. Kemudian polaritas positif pada RF pada terminal keluaran V0. Maka besarnya di sini tegangan output merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input sehingga V0 sama dengan VRF ditambah ini tegangan input. Jadi
hasilnya tegangan output sama dengan RF per RI ditambah 1, dan lalu dikali tegangan input. Nah, kalau dengan menggunakan gain tertutup ACL, maka hasilnya di sini langsung aja ada turunan-turunan rumusnya. Biasanya di hasilnya IL sama dengan tegangan output per RL. Lalu ada rangkaian penjumlah tak membalik atau non-inverting adder. Di sini ada gambar juga, tetap dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan pada masukan positif op amp didapatkan. Nah, di sini ada tegangan input, ada tegangan inputnya. Jadi rumusnya R2 yang tadi rumusnya per R1 tambah R2 dikali V tegangan input ditambah R1 tambah per R1 tambah R2 dikali tegangan kedua. Jadi maka si tegangan outputnya ini rumusnya RF per RI ditambah 1 dikali R2 per R1 tambah R2 dikali VI ditambah R1 per R1 ditambah R2 dikali V2. Ini rumus yang di atas ini. Jadi bisa juga dikatakan tegangan output itu sama dengan rumusnya RF per R1 per RI ditambah 1 dikali si tegangan input. Kemudian si ada ACL sama dengan ini yang tertutup tadi, tegangan output per tegangan input. Yang ACL tadi gain tertutup, rumus gain tertutup. Kemudian rangkaian penjumlah tak membalik atau non-inverting adder N masukan. Nah, bila jumlah masukan lebih dari 2 atau N masukan dengan R sama dengan kecuali RF dan nilai RF sama dengan RF N kurang 1, maka besar tegangannya tegangan output sama dengan V1 tambah V2 dan V3. Nih, V1 tambah V2 dan V3. Kemudian ada rangkaian penguat selisih. Ini gambarnya. Jadi dari penguat membalik dan penguat tak membalik yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Nih, selisih dari input dan dari outputnya. Jadi si tegangan outputnya rumusnya RF per RI ditambah 1 ditambah R1 per R1 tambah R2 dikali V2 dikurang RF per R1 dikali tegangan input. Jika nilai perbandingan resistor seimbang, maka si R1 per si RI per R1 sama dengan RF per R2. Maka si tegangan outputnya menjadi RF per RI dikali V2 dikurang V1. Kemudian ada rangkaian pembanding. Pembanding itu yaitu komparator. Komparator merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Sebelumnya rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noise. Nih, sebelumnya seperti ini di gambar ini contoh dari rangkaian pembanding. Nah, sifat si op amp sebagai detektor maupun komparator, tegangan output didapatkan dari selisih tegangan ED. Ada tegangan ED. Jika ED-nya positif, maka si tegangan outputnya sama dengan positif tegangan saturasi dan sebaliknya. Nah, saat noise timbul pada input EN, sini kurang jelas ya gambarnya, maka kaki inverting pada input menjadi tegangan input ditambah Vn, tegangan N, sehingga selisih ED menjadi ED sama dengan 0 dikurang dikali Vi ditambah Vn, atau menjadi negatif Vin plus Vn. Ini gambarnya. Kemudian selanjutnya ada detektor pembaik penyilang nol dengan histerisis IZCD with hysteresis. Untuk mengatasi noise perlu dipasang feedback pasukan positif input atau positif feedback. Nah, ini gambarnya, contoh gambarnya. Kemudian output pada sebuah pembanding ada dua kemungkinan. Yang ini tanpa gangguan, kemudian yang ini dapat gangguan. Jadi adanya tuh seperti ini ya. Jadi ini ada si positif tegangan saturasi.
yang bawahnya negatif tegangan saturasi. Cari ciri pembanding adalah feedback masukan plus positif op-amp. Misalkan pertama kali op-amp diaktifkan, tegangan output berada pada plus di sini. Jika berada di sini, tegangan saturasinya di positif dengan tegangan masukan plus sebesar R2 dibagi R1 per R2 ditambah tegangan saturasi. Karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan upper threshold voltage atau VUT. Nah, ini ya VUT. Kalau dimulai dari si positif tegangan saturasi, kemudian jadi si VUT ini sama dengan R2 dibagi R1 tambah R2 ditambah V saturasi. Tegangan ED-nya VUT dikurang VI sama tegangan input tegangan input kurang dari VUT, maka ED sama dengan positif dan tegangan V0 sama dengan positif V saturasi. Bila tegangan si I-nya naik, tegangan inputnya naik sampai dengan lebih besar dari VUT, maka si ED-nya menjadi negatif dan tegangan output menjadi negatif juga, negatif tegangan saturasi. Karena tegangan output sama dengan negatif tegangan saturasi, maka tegangan feedback masukan menjadi R2 dikurang R1 plus R2 dikurang V saturasi. Nah, karena tegangan feedback nilainya negatif atau tegangan feedback kurang dari tegangan output, maka dinamakan VLT. Jadi nilainya VLT sama dengan R2 per R1 tambah R2 dikurang V saturasi. Jadi ada yang namanya VUT dan VLT. Kemudian di sini pasti ada batas atas dan batas bawah, maka yang namanya itu histeresis atau biasa disingkat dengan VH, yaitu perbedaan ambang atas dan ambang bawah. VH, ambang atas dan ambang bawah, yaitu rumusnya VH sama dengan VUT dikurang VLT, yang tadi tegangan UT dan dikurang tegangan LT. Nah, selain adanya histeresis pula tegangan tengah center voltage atau VCTR yang dapat dirumuskan dengan VUT dikurang VLT per 2, jadi dibagi 2. Nah, di sini ada rumus yang lebih jelasnya ya buat mencari tegangan UT dan LT yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Ini contoh dari gambarnya. Kemudian ada detektor tak membalik penyilang 0 dengan histeresis niche. CD with hysteresis, rangkaian detektor penyilang 0 tak membaik yang bersifat open loop. Jika mendapatkan noise, maka akan mengalami kesalahan pada si tegangan output di sekitar crossing. Nah, ini akan menyebabkan crossing kalau misalnya ada kesalahan dari si tegangan outputnya. Kemudian detektor tak membalik penyilang 0 dengan hysteresis atau niche CD with hysteresis. Nah, ini apabila R dan feedback sama dengan M kali R, maka besarnya VUT sama dengan negatif tegangan saturasi per M dan VLT sama dengan positif V saturasi per M. Ya, contoh gambarnya di sini ada tegangan H sama dengan yang tadi sudah dijelaskan juga rumus-rumusnya sebelumnya. Nih. Kemudian jika di detektor pembalik taraf tegangan dengan hysteresis, infecting voltage level detektor hysteresis, apabila tegangan pembanding tidak 0 tapi suatu tegangan referensi Vref, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan output dengan referensi sehingga dapatkan persamaan VUT dan VLT. Nah, di sini VUT-nya sama dengan N plus 1 ditambah N dikali Vref dikali positif V saturasi per 1 plus N, dan kalau VLT-nya sama dengan N per 1 ditambah N dikali Vref dikali negatif V saturasi per 1 plus N. Nah, ini gambarnya. Kemudian ada detektor jendela atau Windows detektor. Detektor jendela adalah rangkaian komparator di mana hubungan tegangan input dan tegangan output membentuk suatu jendela. Jika input di bawah VLT atau di atas VLT, maka si V0-nya sama dengan 0. Jika input di antara VLT dan VLT, maka V0-nya sama dengan positif tegangan saturasi.
Kemudian ada detektor tak membalik taraf tegangan dengan histerisis. Nah, ininya rumusnya VOT sama dengan 1 ditambah 1 per M dikali Vref dikurang negatif tegangan saturasi per M. Ya, jadi si rumus VLT sama VUT-nya ini bisa kita lihat. Si VLT jadi 1 plus 1 per M Vref dikurang si negatif V saturasi per M. Jadi ini rumusnya sama-sama saja kalau di detektor tak membalik taraf. Jadi VUT dan VLT nya sama rumusnya. Nah, ini gambarnya. Kemudian sudah. Di sini lanjut saya akan membahas contoh satu soal dari mengenai pembahasan ini dengan berikut. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai si latihan soal ini. Sini saya memakai soal yang ada di PDF. Di sini diketahui kurang lebih tegangan itu 15 volt dan tegangan saturasi sama dengan kurang lebih 13 volt. Di sini ditanyakannya, saya akan membahas yang A, heat on, heat T-on, T-off, dan Dati cycle. Nah, di sini sudah ada gambar yang disediakan. Di sini saya jawab T-off. Rumusnya itu sama dengan T dikurang T-on. Nah, di sini tuh T-nya dapat 100. Kenapa 100? Karena dari 80 ke 140 itu jaraknya 100. Kemudian T-on itu 30. Kenapa 30? Karena dari 80 ke 140 jaraknya 60. Karena ada tengah-tengah di batas ini, di batas waktu, maka kita bagi 2 menjadi 30. Nah, itu jadi T-on-nya 30. Jadi hasilnya 100 dikurang 30 sama dengan 70 ms. Kemudian Dati cycle. Rumusnya T-on per T dikali 100%. Nah, di sini kan sudah diketahui T-on-nya itu 30. Berarti 30 per T-nya 100 dikali 100%. Hasilnya 30%. Kemudian kita mencari si rangkaian yang ini. Vref sama dengan rumusnya R2 per R1 tambah R2 dikali tegangan positif. Nah, kemudian R2 nya tuh yang 10K. Jadi 10 dibagi 50 tambah 10 dikali 15 volt, hasilnya 2,5 volt. Kemudian ED nya rumusnya tegangan input dikurang tegangan referensi, jadi sama dengan 15 dikurang 2,5, hasilnya 2,5 volt. Nah, tegangan output sama dengan positif tegangan saturasi. Nah, hasilnya 13 volt, jadi mendekati. Kemudian si tegangan outputnya tuh rumusnya tegangan input dikali 1 ditambah R1 per R2 sama dengan si tegangan inputnya 15 kita masukin, kemudian 1 ditambah R1 nya 50 dibagi R2 nya 10, jadi hasilnya 90 volt. Jadi rangkaian ini dapat 90 volt. Nah, segitu saja, sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan dari penjelasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.